Perjanjian GMT dan terbelahnya Jawa. Perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi dan juga VOC pada 13 Februari 1755. Dinamakan GMT diambil dari tempat penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Janti yang sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini ditujukan untuk meredam api konflik setelah pemindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari geger pecinan belum usai sepenuhnya. Mangkubumi yang membantu sang kakak Pakubuwono II dalam menyelesaikan konflik pun mendapatkan sebidang tanah sebagai hadiah. Namun dikarenakan luas tanah tersebut menimbulkan kecemburuan. Kemudian salah satu pangeran pun melaporkan hal tersebut kepada Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian sang jenderal pun mengeluarkan keputusan yang berisi bahwa tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh sang Mangkubumi. Kemudian Mangkubumi berkata kepada sang kakak, "Daripada lungguh saya dikurangi, lebih baik buang saja saya. Buang kemanapun agar saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa." Akhirnya Pakubuwono II memberikan sangu kepada adiknya itu sebanyak 3.000 real. Lalu dia berkata kepada sang adik, "Ini jatah makan untuk anak buahmu, dan silahkan kau pergi." Pada malam harinya pun Mangkubumi pergi. Sejak saat itu pecahlah Perang Mangkubumi. Puluhan ribu kolonial Belanda dan prajurit Jawa pun tewas di perang tersebut. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Harting melakukan perundingan tertutup dengan Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, akhirnya Harting sepakat dengan Mangkubumi yang juga ingin menjadi pemimpin di Pulau Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan VOC dan Mangkubumi terlaksana. Nota tersebut dikirimkan kepada Pakubuwono III selaku pengganti Pakubuwono II. Nota ini berisikan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya atas perundingan tersebut. Surat pernyataan tersebut diberikan Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mussel. Akhirnya terjadilah Perjanjian Giyanti yang menjadi pangkal terbelahnya Jawa menjadi dua bagian, atau yang sering disebut dengan Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I, dengan gelarnya yaitu Sinopati Engalogo Sayyidin Pranatagomo Khalifatullah. Kemudian setelah 2 hari perjanjian tersebut ditandatangani, terjadilah pertemuan untuk pembagian atribut-atribut keraton, antara lain keris sebagai pusaka raja. Kemudian disusul dengan aspek-aspek bahasa, tarian, dan pakaian. Terbelahnya masyarakat Jawa tidak terjadi begitu saja pasca penandatanganan Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti yang tidak merincikan pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi terus gencar melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Raden Mas Said yang juga keturunan dari Trah Pakubuwono turut menuntut haknya sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, Raden Mas Said pada Oktober 1755 berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia hampir saja membakar keraton di Jogja yang baru saja didirikan. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga. Pada Perjanjian Salatiga, Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta dengan nama Kadipaten Mangkunegaran. Ia pun berjatah tahta dengan gelar Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyowiseno Adipati ing Ngalogo Satriya Raga Mataram ing Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Jenderal Thomas Sanford Raffles,
Jawa kembali terbagi. Kesultanan Yogyakarta terbelah dan lahirlah Pakualaman. Dengan demikian, Jawa memiliki 4 kepemerintahan, masing-masing tumbuh dengan model dan orientasi politik. Politik yang digerakkan angin revolusi pada tahun 1940 membuat masing-masing mempunyai status dan nasib yang berbeda. Di masa Republik Indonesia, akhirnya Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi cagar budaya. Sementara itu, Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.